Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang ke-9 yang membahas tentang kapan Rasulullah SAW mendahulukan sisi sebelah kanannya. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya ada dua momen Rasulullah SAW memprioritaskan sisi sebelah kanan. Ya, yang pertama adalah ketika di momen yang di dalamnya ada pemuliaan terhadap anggota badan, contohnya seperti masuk masjid, keluar kamar mandi, pakai baju, pakai sandal, menyisir rambut, ya. Maka di sini ada pemuliaan terhadap anggota badan, maka diprioritaskan yang sebelah kanan. Ketika wudhu, ketika mandi, ya, di sini ada pemuliaan terhadap badan, maka diprioritaskan sebelah kanan. Yang kedua adalah di momen yang mana manusia ini saling berebut, ya. Ketika para sahabat memperebutkan sesuatu, contohnya kemarin kita sebutkan contoh Rasulullah SAW pernah minum dari sebuah bejana, kemudian di sebelahnya, sebelah kanannya ada pemuda, dan sebelah kirinya ada siapa? Pemuka Quraisy, ya, pemuka-pemuka, petinggi-petinggi Quraisy. Maka Rasulullah SAW minta izin kepada pemuda tersebut, apakah kamu merelakan saya berikan bejana ini kepada mereka? Ternyata pemuda itu tidak mau. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika memperebutkan sesuatu, ya, ketika ada sesuatu yang diperebutkan oleh kedua belah pihak, maka sisi sebelah kanan ini diprioritaskan. Adapun kalau sesuatunya ini tidak diperebutkan, contoh misalnya kita mau masuk ke sebuah ruangan, ya, mau masuk ke masjid, mau masuk ke rumah, ini bukan suatu hal yang diperdebatkan, ya, bukan suatu hal yang diperebutkan, maka tidak perlu kita kemudian memprioritaskan sebelah kanan kita, ya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, al-hadithul ashir, hadis yang ke-10, an Nu'aim al-Mujmir, dari Nu'aim al-Mujmir. Dan Nu'aim al-Mujmir ini sedikit faedah jamaah dirahmati Allah. Jadi namanya adalah Nu'aim al-Mujmir, ya. Mujmir ini diambil dari kalimat jamroh atau jumroh, yaitu adalah bara api, ya, bara api. Kenapa kok orang ini dijuluki Nu'aim al-Mujmir, bara api? Apakah orang ini suka bakar-bakar sampah? Tidak, ya. Orang ini dijuluki Nu'aim al-Mujmir karena dia biasa mengasapi masjid. Apa itu maksudnya, Pak, mengasapi masjid? Ya, bukan bakar masjid, ya, tapi apa? Membuat harum masjid. Kita tahu di sebagian masjid, ya, terutama masjid-masjid Arab, mereka parfumnya atau cara mewangikannya adalah dengan apa? Ya, dengan asap, diasapi seperti itu. Nah, ini orang tersebut, perawi hadis ini, itu punya kebiasaan seperti itu. Jadi beliau suka mewangikan masjid. Dan mewangikan masjid ini termasuk hal yang dianjurkan oleh para ulama. Bahkan disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau biasa mewangikan, ya, meletakkan bukhur, wewangian di masjid Rasulullah SAW sepekan sekali, ya. Nah, jadi memang ada anjurannya mewangikan masjid. Nah, dari Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu.
Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah SAW, besok di hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya anggota tubuhnya. Ya, ini termasuk ciri khasnya kaum muslimin para jamaah. Jadi besok di hari kiamat, kaum muslimin ketika dipanggil, ini mereka kelihatan ada ciri khasnya. Yaitu ada apanya? Cahayanya di tempat anggota wudunya. Ya. Min atharil wudu, dari pengaruh wudu mereka. Jadi sebab kenapa kok mereka bercahaya, karena mereka dulu di dunia berwudu. Maka kita kalau pengen besok di akhirat dikenali sebagai umatnya Rasulullah SAW, salah satu caranya adalah dengan apa? Berwudu di dunia. Ya, karena nanti ada ciri khasnya di hari kiamat. Dan para ulama mengatakan wudu ini adalah syiarnya kaum mukminin. Ya, ibadah wudu ini adalah syiarnya kaum mukminin. Ya, bahkan sebelum Islam datang itu tidak ada yang namanya wudu para jamaah. Ya, sebelum ada agama Islam itu tidak ada yang namanya wudu. Bahkan disebutkan oleh para ulama, wudunya orang-orang Yahud dan Nasara itu mereka hanya sekedar mencuci tangan saja. Ya, nah, jadi memang ini adalah kekhususan bagi umat muslimin. Bahkan orang-orang Arab sebelum datang Islam mereka tidak kenal yang namanya wudu. Ya, jadi memang benar-benar ciri khasnya kaum mukminin. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan anggota wudunya, ya, memanjangkan basuhannya, maka hendaknya dia lakukan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini perlu dijelaskan para jamaah, ya. Jadi masalah hukum membasuh anggota wudu yang lebih dari diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika membasuh tangan itu sampai mana? Sampai siku. Ya. Apa hukumnya misalnya dibasuh sampai pundak? Ya. Kaki contohnya Allah memerintahkan kita membasuh sampai mata kaki. Apa hukumnya membasuh sampai lutut misalnya? Ya. Nah, jadi ini nanti kita bahas. Taib. Wa fi lafdzin akhar, dalam riwayat lain disebutkan, Ra'aitu Aba Hurairah yatawadda. Kata Nu'aim al-Mujmir, aku pernah melihat Abu Hurairah sedang berwudu. Faghasala wajhahu, maka beliau pun membasuh wajahnya. Wa yadaihi hatta kada yablughal mankibain, dan juga beliau membasuh kedua tangannya bahkan sampai pundak. Ya. Jadi Abu Hurairah itu wudunya pas membasuh tangan dibasuhnya sampai pundak para jemaah. Nah, thumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain, kemudian beliau pun membasuh kakinya sampai betis. Nah, ini Abu Hurairah wudunya seperti itu. Thumma qala, kemudian beliau pun mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang tadi disebutkan, ya. Jadi wudunya Abu Hurairah ketika beliau membasuh tangannya, beliau basuh sampai pundaknya. Ketika beliau basuh kakinya, beliau basuh sampai betisnya, ya. Tapi jemaah dirahmati Allah, para ulama mengatakan tidak ada satu sahabat pun yang wudunya seperti wudunya Abu Hurairah ini. Ya. Jadi beliau ini apa ya namanya, berijtihad. Ya. Beliau berijtihad, beliau mikir, ya, wah kalau besok ketika hari kiamat kaum mukminin bercahaya anggota wudunya, ya. Kalau cuman bercahayanya sampai siku ini kan eman-eman, ya. Kenapa enggak sampai pundak aja? Panjangin aja lah basuhannya. Ya. Besok di hari kiamat kalau cuman bercahaya kakinya sampai mata kaki tok, kenapa enggak dipanjangin sampai betis? Beliau berijtihad seperti itu, ya. Nah, jadi yang beliau lakukan ini adalah ijtihad beliau pribadi. Sedangkan sahabat yang lain selain beliau ini tidak ada yang punya pendapat seperti beliau, ya. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih tepat untuk masalah wudu, marilah kita cukupkan hanya sampai yang Allah perintahkan saja, ya. Basuh tangan Allah perintahkan sampai siku, ya sudah sampai siku saja, tidak usah kemudian kita panjangkan. Basuh kaki Allah perintahkan sampai mata kaki saja, ya sudah kita basuh sampai situ saja, ya. Lalu terus Abu Hurairah gimana? Itu adalah ijtihad beliau. Hanya beliau tok yang melakukan. Sahabat yang lain segitu banyaknya, tidak ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah.
ya. Nah, jadi untuk hati-hatinya tetap kita ketika berwudu ini sampai yang seperti Allah perintahkan saja. Bahkan sedikit faedah buat yang bawa kitab ya, yang bawa buku. Sabda Nabi SAW itu sebenarnya cuma sampai sesungguhnya umatku besok di hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya karena wudu mereka. Titik sampai situ toh. Ya. Adapun perkataan barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan basuhannya hendaknya dia lakukan, ini adalah perkataannya siapa kira-kira? Abu Hurairah. Ya, itu adalah perkataannya Abu Hurairah. Sebagian ulama agak salah memahami, ya. Dikirain itu adalah perkataannya Rasulullah SAW, sehingga mungkin berpendapat seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Nah, jadi berkaitan dengan wudu, cukuplah kita yakni mengamalkan sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis yang setelahnya. Al-hadithul hadi asyar, kita akan bahas tentang bab dukhulil khala, yaitu pembahasan tentang adab buang hajat. Ya. Ini sebenarnya Pak ya, kalau kita perhatikan dari awal kajian kitab ini, penulis kitab ini agak berbeda dengan ulama yang lain. Ya. Kalau ulama lain ini biasanya nyebutkan tentang adab buang hajat dulu, baru habis itu tentang wudu. Tapi kalau kita perhatikan, kemarin-kemarin kita bahas tentang apa? Tentang wudu, baru sekarang bahas tentang adab buang hajat. Harusnya yang benar mana? Buang hajat dulu apa wudu dulu? Buang hajat dulu, ya kan habis itu baru wudu. Ya, jadi memang di sini beliau agak berbeda dengan umumnya para ulama. Baik, kita baca hadisnya. Al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-khala'a, apabila beliau mau masuk toilet, ya. Qala, maka beliau akan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, yang mana artinya, ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari khubus. Apa itu khubus? Setan laki-laki, wal khaba'is, yaitu setan perempuan. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita bahwasanya dahulu di awal-awal Islam ini kehidupan ekonomi para sahabat itu sangat memprihatinkan. Jadi kehidupan ekonomi mereka ini masih sangat memprihatinkan. Tidak seperti sekarang, tidak seperti di ketika zamannya Khulafa Rasyidin. Ya. Disebutkan bahwasanya di awal-awal Islam, kebanyakan sahabat, bahkan kebanyakan orang Arab, ini mereka tidak punya yang namanya apa? Toilet khusus. Jadi ketika mereka mau buang hajat, maka mereka pergi sejauh-jauhnya ke padang pasir, ya, padang pasir seperti itu. Ya. Nah, terus gimana kalau memang kita buang hajatnya qadarullah bukan di toilet khusus, ya, mungkin lagi camping lah, atau lagi di hutan, atau lagi di luar. Ini baca doa masuk kamar mandinya pas kapan? Kalau pas ke toilet kan jelas ya, sebelum masuk kita baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Ini kalau pas di luar bacanya kapan Pak kira-kira? Misalnya di hutan, pas lagi safar, susah nemu toilet, kapan itu bacanya Pak? Ya, ketika mau membuka pakaian kita. Ya, jadi pas mau momen buka pakaian, pas mau membuka aurat kita. Bacanya pas seperti itu, ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian juga berkaitan dengan doa ini adalah doa yang sangat bagus, ya. Selain kita praktekkan, marilah kita juga amalkan atau ajarkan ke anak-anak kita, ya. Ajarkan kepada murid-murid kita,
Misalnya belum hafal bisa ditempel ya dekat kamar mandi, diingatkan sebelum masuk kamar mandi. Apalagi yang namanya anak-anak ini kan orangnya suka lalai para jamaah. Beda sama orang dewasa. Orang dewasa ingat yang namanya zikir pagi petang, ingat setelah sholat baca ayat kursi. Ini anak-anak kadang langsung ngeloyor ya. Nah, maka marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan para ulama mengatakan karena sebab mereka itu suka lalai ya. Jadi yang suka lalai itu golongan anak-anak sama perempuan ya. Makanya kebanyakan nauzubillah min zalik wal iyazubillah ini yang terkadang sering diganggu ya, itu adalah golongan mereka ya. Jadi kalau nggak anak-anak ya perempuan. Ini pentingnya kita ngajarkan zikir-zikir seperti ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, agar mereka tidak lalai dan terjaga dari keburukan syaitan ya. Karena kita tahu para jamaah yang namanya kamar mandi ini tempat apa? Tempatnya setan ya. Makanya aneh ketika ada orang yang kok betah gitu loh di kamar mandi ya. Ya, sebagian ahli parenting mengatakan ada dua hal yang merusak pemuda di zaman sekarang. Yang pertama itu adalah terlalu lama di kamar mandi. Maka kita bagi yang punya anak remaja, kalau sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda lama di kamar mandi, langsung di-cut. Ya, ini ngerusak para jamaah. Ya, bapaknya jangan ngajari juga. Ya. Di kamar mandi bawa HP misalnya, ya, bawa koran, ya, betah kenapa? Tempatnya setan. Ya. Nah. Taib. Kemudian berkaitan dengan lafadz doa ini, memang lafadz doa yang sering kita kenal yaitu dengan lafadz Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Jadi huruf ba-nya itu harokatnya apa? Dhammah. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya. Ada riwayat yang kedua, bahkan riwayat yang kedua ini lebih terkenal di kalangan ulama. Ya. Ulama lebih mengenal riwayat yang kedua para jamaah, yaitu dengan mensukunkan ba-nya. Ya, jadi yang asalnya minal khubuthi, berarti kalau ba-nya disukunkan jadi apa? Minal khubuthi. Ya. Ini riwayat lebih terkenal di kalangan ulama. Kalau kita mungkin belum familiar ya Pak ya, belum umum lah. Ya. Bahkan riwayat yang kedua ini artinya lebih umum. Ya. Jadi kalau khubus pakai dhammah tadi artinya apa? Setan, laki-laki. Kalau disukunkan minal khubuthi, ini artinya adalah keburukan secara umum ya. Jadi seolah-olah kita berdoa, ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari seluruh keburukan. Namanya keburukan ini kan macam-macam Pak, termasuk setan itu sendiri, termasuk kena najis ya, termasuk wa'liyazubillah ada insiden-insiden di dalam kamar mandi, itu kan keburukan semua. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau ngamalkan, ya ini bagus juga ya. Jadi boleh dua-duanya, boleh Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, juga boleh Allahumma inni a'udzubika minal khubthi ya. Bahkan yang kedua ini lebih umum. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya al-haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Abu Ayyub Al-Ansari ini punya keistimewaan apa para jemaah? Abu Ayyub Al-Ansari, apa keistimewaannya? Rumahnya pernah disinggahi oleh Nabi SAW. Rumah pertama yang Nabi SAW nginep di kota Madinah. Ya, kita kalau membaca sirah para jemaah, ketika Nabi SAW masuk Madinah, ini para sahabat sangat effort menyambut beliau. Ya, bahkan disebutkan mereka sampai naik ke atas pohon, sebagian mereka. Ya, dan setiap dari mereka itu berusaha pengen ngambil tali kekang ontanya beliau. Ya, onta beliau namanya apa? Al-Qaswa. Itu setiap sahabat pengen, ya Rasulullah, ayo mampir sini rumahku. Ya, sampai segitunya. Tapi Nabi SAW mengatakan biarkan onta ini karena dia sudah diberi wahyu. Maksudnya sudah dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata onta tersebut menderum di tempat yang sekarang dijadikan sebagai Masjid Nabawi. Dan kebetulan di situ paling dekat adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sedikit cerita, rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini tingkat 2 Pak. Ya.
Rasulullah SAW itu nginep di lantai berapa kira-kira? Lantai dasar. Ya, Abu Ayyub dan keluarganya di lantai 2. Saking takzimnya beliau kepada Rasulullah SAW, itu beliau pas malam tidurnya nggak tenang. Ya. Kenapa? Beliau merasa aku khawatir keberadaanku di atas beliau ini apa? Ngalangi wahyu turun. Ya, sampai segitunya. Ya. Nah, jadi begitu takzimnya ya para sahabat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita," apabila kalian sedang buang hajat atau apabila kalian mau buang hajat, termasuk buang air kecil maupun air besar. Fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin, maka janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakangi. Jadi ketika kita buang hajat, jangan menghadap kiblat, sama saja apakah buang air besar atau buang air kecil, ataupun membelakangi. Tidak boleh dua-duanya. Walakin syarriqu aw gharribu, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya. Kenapa kok Nabi SAW mengatakan menghadaplah ke timur atau ke barat, Pak? Bukankah kiblat kita arah barat? Kok sama Nabi disuruh kalau kalian buang hajat, madhep timur atau madhep barat saja? Kenapa Pak kira-kira? Hah? Betul. Beliau ngomong seperti ini di mana? Di Madinah. Ya. Madinah itu arah mananya Mekah? Utaranya. Berarti kiblatnya arah selatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila kalian buang hajat, menghadaplah timur atau barat. Karena kiblatnya ke arah selatan. Ya. Nah, berarti kalau kita di Indonesia berarti apa? Menghadaplah utara atau selatan. Ya. Seperti itu. Tergantung kiblatnya. Nah, qala Abu Ayyub, kemudian Abu Ayyub mengatakan, perawi hadis ini, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, faqadimna Syama, maka kami pun mendatangi kota Syam, ya. Jadi setelah penaklukan, setelah Islam mulai berkembang, sebagian sahabat mulai keluar dari kota Madinah, ya, tinggal berdakwah di negeri-negeri. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah, maka kami dapati di kota Syam tersebut toilet-toilet dibangun menghadap ke Ka'bah. Ya, karena dulu bukan punya orang Muslim, ya, tidak tahu hukum-hukum seperti ini. Nah, fananharifu anha, maka kami pun serong, terpaksa, ya, ketika buang hajat sambil serong. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan setelah itu pun kami minta ampun kepada Allah azza wa jalla. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, nanti insya Allah kita jelaskan dengan hadis yang setelahnya, kita baca hadis yang setelahnya. Apakah larangan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat ini mencakup di seluruh tempat atau hanya di tempat-tempat tertentu saja? Nanti kita baca hadis yang setelahnya. Di sana ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan larangan ini mencakup di seluruh tempat, termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa tadi sahabatnya? Abu Ayyub. Abu Ayyub termasuk sahabat yang berpendapat larangan ini mencakup di seluruh tempat. Mau kita di dalam rumah, mau kita lagi di hutan, mau kita di padang pasir, mau kita di toilet, terserah. Semuanya tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Ini pendapat yang pertama, mutlak tidak boleh. Ya. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan larangan ini hanya khusus saat kita buang hajat di mana? Di tempat yang terbuka, ya, di hutan, di padang rumput, padang pasir misalnya pas umroh atau haji, ya, toiletnya full misalnya. Ya. Nah, jadi yang tidak ada apa? Penutupnya, pembatasnya. Yang tidak ada, kalau kita sholat ada sutrohnya, ini tidak ada pembatasnya. Ya, pembatas itu tidak harus bangunan permanen, Pak. Ya, cukup bahkan mungkin kita punya tombak atau tongkat ditancapkan itu sudah pembatas. Ya,
atau misalnya ada handuk misalnya, atau rumput yang tinggi, itu sudah pembatas. Ya. Nah, jadi kalau kita buang hajatnya di tempat yang terbuka, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun kalau kita di tempat yang tertutup, ya alhamdulillah sekarang sudah sangat banyak toilet-toilet, kemudian juga tempat-tempat yang tersembunyi. Ya ini maka larangan ini tidak berlaku. Tapi kalau kita misalnya mau bangun rumah, kita yang bangun ya, maka jangan usahakan ya, sebaiknya jangan kemudian karena ada pendapat yang mengatakan kalau di dalam bangunan itu apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa demi estetika ya, toiletnya madhep kiblat tidak apa-apa. Ya, ini sebaiknya dihindari Pak. Selama kita bisa menghindari larangan tersebut, selama kita bisa yakni mengarahkan kepada selain kiblat, tentu ini lebih utama ya. Nah, jadi kalau kita bisa menghindarkan itu semua itu lebih bagus. Kecuali kalau memang dari awalnya sudah seperti itu, ya kita kebetulan beli rumah sudah jadi, qadarullah madhep situ, ya sudah ya. Nah, insya Allah tidak apa-apa, karena pendapat yang lebih tepat insya Allah yaitu larangan ini hanya khusus di dalam bangunan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tadi disebutkan, nih sedikit faedah ya. Tadi disebutkan bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari ketika mendapati toilet-toilet itu menghadap ke arah kiblat, beliau tadi melakukan apa? Serong ya. Dan sedikit faedah, ini kaitannya sama kiblat juga Pak ya. Apa hukumnya orang sholat madhep kiblat tapi mencong dikit ya. Cuman beberapa derajat tok mencongnya. Sah atau tidak sholatnya ya. Ya. Para ulama mengatakan seseorang dikatakan mencong ya, dikatakan apa? Berpaling dari sebuah arah itu kalau berpalingnya lebih dari 24 derajat. Ya, 24 derajat ini seperti apa Pak kira-kira? Kalau dari sini ke samping ini berapa? 90 ya. Berarti ya sepertiganya lah hampir. Ya, sepertiganya ya. Jadi selama mencongnya ini tidak banyak-banyak amat ya agak serong dikit lah, tidak sampai 30 lah. Maka ini dikatakan dia menghadap arah tersebut. Ya, kadang-kadang kita apalagi di tempat yang tidak ada penanda kiblatnya kan gitu. Ya, sholat di hutan atau di mana pas camping, pas lihat kompas, loh kok mencong dikit. Ya, selama mencongnya tidak lebih dari 24 derajat, maka itu dikatakan kita menghadap arah tersebut. Begitu pula ketika buang hajat, ya. Kalau kita memang benar-benar ingin serong, maka serongnya usahakan lebih dari 24 derajat. Ya, kurang lebih seginilah Pak ya, dibagi 3. Nah, Allahu a'lam. Taib. Kita baca satu hadis lagi, insyaallah. Hadis yang selanjutnya Al-Haditsus Tsalits Asyar, hadis yang ke-13. Oh ya, tadi disebutkan bahwasanya Abu Ayyub setelah keluar dari toilet, beliau melakukan apa? Tadi beristighfar, ya kan? Dan kita juga dianjurkan ketika keluar dari toilet untuk mengucapkan apa? Ghufranaka. Ghufranaka itu apa artinya? Ya Allah, aku minta ampunan kepadamu. Dari kalimat maghfirah, ghufranaka. Ya Allah, aku minta ampunan kepadamu. Pertanyaannya para jamaah, kenapa kita dianjurkan minta ampun selepas keluar dari toilet? Ya, emangnya kita di toilet melakukan maksiat Pak? Insya Allah tidak. Kenapa kok keluar toilet dianjurkan untuk minta ampun kepada Allah? Apa kira-kira sebabnya? Insya Allah kita tidak ada yang maksiat, insya Allah. Kenapa kok keluar toilet disuruh istighfar, disuruh minta ampun Pak? Kenapa kira-kira? Hah? Betul, sahih. Karena kita baru saja mengalami sebuah momen yang tidak bisa melakukan apa? Zikir kepada Allah. Ya, kita baru saja mengalami sebuah momentum yang kita tidak bisa berzikir kepada Allah, yaitu di dalam toilet. Itu saja sama Allah diperintahkan istighfar. Ya, padahal ada uzur kan? Kita tidak bisa zikirnya karena ada apa? Ada uzur di toilet. Itu saja sama Allah diminta untuk istighfar. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada uzur sama sekali? Ya, harusnya lebih banyak istighfar. Ya,
Maka marilah perbanyak zikir kepada Allah selama kita mampu. Nah, sambil nyetir, sambil naik motor, sambil jalan, sambil ngantri beli makanan, istighfar ya, suatu hal yang sangat mudah. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya al-haditsus tsalits asyar, hadis yang ke-13. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Raqitu yauman ala baiti Hafsah. Pada suatu hari aku pernah naik ke rumahnya Hafsah. Ya, jadi Ibnu Umar suatu hari pernah manjat rumahnya Hafsah. Hafsah ini siapanya Ibnu Umar? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Hafsah itu Hafsah binti Umar. Ya, jadi siapanya ini? Ibnu Umar sama Hafsah ini siapanya? Saudaranya. Ya, saudara kandungnya. Jadi tidak apa-apa. Ya. Nah, Ibnu Umar, kebetulan Ibnu Umar lagi nginep di situ. Ya. Pada suatu hari Ibnu Umar manjat rumahnya Hafsah, saudarinya sendiri, tidak apa-apa. Ya. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Ya, kalau kita perhatikan ya jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini istri-istri beliau atau sebagian istri beliau ini adalah kerabatnya siapa? Sahabatnya. Ya. Aisyah anaknya Abu Bakar, Hafsah anaknya Umar. Ya. Putri Nabi SAW yang namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahi oleh Utsman. Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Kata para ulama, salah satu hikmahnya wallahu a'lam yaitu untuk mempererat persahabatan beliau. Ya. Maka istri beliau berasal dari keluarga sahabatnya. Ya. Nah, maka Ibnu Umar mengatakan, fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Aku tidak sengaja ketika manjat rumahnya Hafsah, tidak sengaja melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat. Dalam riwayat lain disebutkan sedang buang air kecil. Ya. Mustaqbilas Syam, beliau buang hajatnya menghadap ke arah Syam, ke arah utara. Mustadbiral Ka'bah, dan membelakangi Ka'bah. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita perhatikan, perbuatan Nabi SAW ini kan sangat kontradiksi dengan perintah beliau, ya enggak Pak? Beliau tadi di hadis sebelumnya mengatakan apa? Kalau kalian buang hajat, maka janganlah apa? Menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Tapi di hadis ini kok beliau membelakangi kiblat? Berarti kan kontradiksi, ya kan? Nah, atas dasar ini, sebagian ulama mengatakan larangan itu hanya khusus kalau kita buang hajat di ruang yang terbuka. Adapun kalau di tempat yang tertutup, di toilet ya, atau di kamar mandi dalam rumah, atau di hutan-hutan ilalang yang ada pembatasnya, pohon-pohon tinggi, maka ini tidak apa-apa. Karena di sini Nabi melakukan seperti itu, dan tidak mungkin Nabi melanggar perintahnya, itu tidak mungkin Pak. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Ya, ucapan beliau itu bukan berasal dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi tidak mungkin beliau melakukan sesuatu yang dilanggar sendiri, tidak mungkin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wallahu alam, pendapat yang lebih tepat larangan ini hanya khusus bagi yang buang hajat di luar. Wallahu alam. Kita ambil satu hadis lagi insyaallah, masih 8 menitan. Al-hadithur rabi' asyar, hadis yang ke-14, masih tentang adab buang hajat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit faedah jemaah dirahmati Allah, Anas bin Malik ini siapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, pembantunya. Ya, pembantunya. Beliau sudah berkhidmah membantu Rasulullah SAW sejak umur 10 tahun. Ya, jangan dikira ini eksploitasi anak ya Pak ya. Wah, eksploitasi, tidak. Ya, ini Nabi ya, yang dikhidmah Nabi. Ya, pengen tabaruk kepada Nabi, pengen ngambil ilmu. Makanya tidak heran Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling banyak apanya? Hadisnya, riwayatnya. Ya, memang bukan yang terbanyak, tapi termasuk yang hadisnya banyak.
Betapa sering kita dengar dari Anas bin Malik, karena sejak 10 tahun ikut Nabi SAW. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah masuk ke toilet. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in, maka aku dan orang yang sebaya dengan umurku, ya, beliau Anas bin Malik dengan temannya, ya, membawa satu ember air, wa anazatan, dan juga beliau membawa tombak, ya, fayastanji bil ma, maka Nabi SAW pun beristinja menggunakan air. Pertanyaannya para jamaah, tadi Anas bin Malik dengan temannya bawa apa tadi? Air dan tombak atau tongkat. Kalau air jelas, airnya untuk apa tadi? Sama Nabi digunakan untuk istinja. Pertanyaannya, tombaknya buat apa kira-kira? Kok harus disebutkan di hadis ini, kenapa gitu loh? Emangnya ada hubungannya tombak dengan buang hajat? Apa? Ya, di antara penjelasan yang dibawakan oleh para ulama, bisa jadi tombak ini untuk sutrohnya, ya, untuk pembatasnya pas buang hajat, ya, biar tidak terkena larangan madhep kiblat. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi tombak ini untuk menghalau apa Pak? Hewan. Ya, kita tahu zaman dulu toiletnya nggak kayak sekarang. Kita masya Allah sekarang sangat bersyukur sekali kita. Ya, benar-benar nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat jauh dibandingkan orang zaman dulu. Zaman dulu masih di padang pasir, masih banyak hewan-hewan, maka bisa digunakan untuk menghalau. Atau yang ketiga, bisa jadi tombaknya ini untuk menggali tanahnya buat buang hajat, ya. Nah, jadi kalau para jamaah suatu saat dapat hadis ini, ya, wah ini kok disebutkan bahwa air dan tombak, apa hubungannya tombaknya? Bisa jadi untuk tadi yang disebutkan, atau untuk nutup aurat, ya. Jadi mungkin ditancapkan kemudian dikasih kain biar tidak terlihat. Wallahu a'lam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah. Dan sedikit faedah jemaah dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling jauh dari minta tolong sama orang. Ya, ini adab yang sangat bagus para jamaah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang paling jarang minta tolong kepada orang. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka minta seseorang untuk ngurusi sedekah, ya, dan juga untuk mengeluarkan sedekah. Jadi tidak pernah beliau ngomong, hei kamu tolong ambil sedekah dari fulan-fulan, tidak pernah. Ya, jadi beliau adalah orang yang paling anti dari minta tolong kepada manusia. Dan ini adalah akhlak yang baik para jamaah. Bahkan kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, disebutkan bahwasanya mereka ketika naik tunggangan, kemudian cambuk tunggangannya jatuh, apa yang mereka lakukan? Turun ngambil sendiri. Ya, padahal kan itu suatu hal yang lumrah gitu loh. Kita paling tolong ambilkan helmku kan gitu ya. Ambilkan kunciku kan gitu. Ya, tapi beliau atau para sahabat benar-benar sangat menjauhi minta tolong selama mereka mampu. Bahkan di antara isi baiat, isi janji para sahabat kepada Rasulullah SAW, mereka berjanji untuk tidak bermudah-mudahan minta sesuatu. Ya, nah ini sebuah akhlak yang patut kita contoh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau misalnya kita suatu saat, waliyadzubillah ya, atau ada orang yang sedang sakit, ya, kemudian dia mau sholat, datang waktu sholat, otomatis butuh apa sebelum sholat? Wudhu. Ya. Para ulama mengatakan tidak wajib bagi dia untuk minta tolong ke orang biar wudhukan. Ya. Bahkan kalau dia bisa tayamum, dia boleh tayamum. Padahal kita tahu ya Pak ya, tayamum ini tidak boleh kecuali ketika tidak ada apa? Air. Ini seorang boleh ya tayamum daripada dia minta tolong, tolong dong bantu aku wudhu. Ya, itu boleh tayamum. Sampai segitunya para jamaah. Ya. Nah, bahkan yang lebih ekstrim lagi, kalau misalnya suatu saat kita tidak dapat air, terus ada orang yang mau ngasih kita air, ya ini monggo buat wudhu, ngasih Pak, ngasih, kita tidak minta, dia ngasih. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib bagi kita untuk menerimanya, tidak wajib. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ketika dia memberikan ini ada rasa berjasa dan kita punya rasa apa? Hutang jasa. Ya. Nah, jadi
Ini menunjukkan bagaimana Islam sangat mengajarkan kepada kita, meskipun boleh ya ada yang nawari, monggo Pak air Pak buat wudhu, ya enggak apa-apa. Cuman sampai segitunya gitu loh, para ulama menjauhkan kita dari meminta ya. Islam sangat mengajarkan kepada kita untuk yakni selama kita mampu maka kita lakukan tanpa harus minta tolong orang lain. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu yang dapat kita pelajari. Insyaallah hadis yang selanjutnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, monggo tafadhol. Berkaitan dengan wudu atau buang hajat, ya Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa amalan dari sahabat Umar bin Khattab, setan aja takut? Apa amalannya? Iya, kalau amalan secara spesifiknya itu memang wallahu alam ya. Nabi SAW tidak pernah mengatakan setan takut kepada Umar karena Umar begini dan begitu. Setahu saya tidak ada Pak. Ya, cuman itu memang sebuah keutamaan khusus ya yang datang dari lisan Nabi SAW, dan ini kan hal gaib Pak. Tidak ada yang tahu. Dari mana kita tahu setan lari ketika ada Umar? Satu-satunya dari wahyu ya. Nah, jadi untuk mengatakan kenapa kok Umar punya keutamaan seperti ini, wallahu alam ya. Intinya beliau adalah sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat yang paling afdol ya. Ahlussunnah wal jamaah sepakat Umar adalah sahabat yang paling afdol setelah siapa? Abu Bakar. Makanya aneh kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar ya. Wallahu alam. Kalau amalan khususnya apa, wallahu alam. Mungkin azan dulu, fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Sedikit berbicara tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Nabi SAW pernah mengatakan yang artinya sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ada di antara mereka yang mulham. Ya, mulham itu kayak sama Allah diberi ilham. Jadi kalau Nabi itu diberi wahyu, ya, maka selain Nabi itu namanya apa? Ilham. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan seandainya orang-orang tersebut ada di umat ini, maka Umar adalah orangnya. Jadi di antara keistimewaan Umar bin Khattab, beliau termasuk orang yang sering dapat ilham dari Allah. Dan tidak sedikit pendapat beliau yang jadi beliau pernah mengusulkan sesuatu, habis itu turun wahyu untuk mendukung pendapatnya Umar. Ya. Jadi sebelumnya tidak ada hukum apapun, tiba-tiba Umar mengusulkan, ya Rasulullah, gimana kalau yang kita lakukan adalah ini? Tiba-tiba turun wahyu mendukung pendapatnya Umar. Jadi seolah-olah kayak ada ilham. Contohnya masalah tentang khomer. Ya. Kita tahu para jamaah khomer itu kan dulu diharamkannya apa? Bertahap, tidak langsung. Ya. Maka Umar pengen biar jelas gitu loh, biar khomer ini udah haram aja sekaligus gitu. Maka Umar pun berdoa, ya Allah jelaskanlah kepada kami tentang perkara khomer dengan penjelasan yang jelas. Maka turunlah penjelasan tentang khomer. Ya. Begitu pula Umar pernah mengusulkan tentang hijab. Zaman dulu hijab belum diperintahkan, Pak. Ya. Nah, Umar mengatakan kepada ya Rasulullah, hendaknya para wanita ini disuruh hijab. Ya. Tahu-tahu turun ayat tentang hijab. Ya. Nah, ini memang Umar ini adalah termasuk orang yang pendapatnya sering mencocoki wahyu, padahal wahyunya belum turun. Ya. Dan itu istilah kita adalah yakni diberi ilham. Dan sebagian kaum muslimin itu ada yang memang oleh Allah diberi kelebihan, orangnya ini firasatnya sering benar. Ya, jadi bisa menilai ini orangnya jujur atau tidak, bisa nilai ini bicaranya baik atau tidak, bisa nilai. Ada sebagian kita yang seperti itu, dan ini merupakan karunia dari Allah. Ini bukan kemudian, dia tahu hal gaib, dia dukun, tidak ya. Tapi dia bisa merasa, dia bisa feeling, ini orang jujur atau tidak, ini orang baik atau tidak. Kenapa? Sama Allah dikasih firasatnya kuat. Dan sedikit faedah, di antara cara biar firasat kita kuat, kalau pengen sama Allah dikasih firasat kuat, yaitu dengan cara apa? Apa Pak kira-kira? Ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Menundukkan pandangan. Ya, itu salah satu cara biar firasat kita kuat. Ya, nah, segitu itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain mungkin? Ya Pak, monggo. Betul. Iya. Jadi kalau wudhu kita tidak sempurna, misalnya dan baru ketahuan setelah sholat gitu ya Pak ya, iya kan? Baru ketahuannya setelah sholat kan gitu ya. Habis sholat maghrib, pas lihat tangan kita, sikunya belum kena air. Ya. Maka sholatnya pun juga tidak sah. Alias kita harus wudhu ulang, kemudian mengulangi sholat kita. Kenapa? Karena di antara syarat sah sholat yaitu adalah toharoh. Ya sekarang toharohnya saja belum ada gitu loh. Ya ibaratnya kayak kita sholat tapi nggak menghadap kiblat. Ibaratnya kayak kita sholat tapi belum masuk waktu. Ya kan harus ngulang kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita mengetahui setelah sholat ternyata wudhu kita belum sempurna, maka yang pertama kita harus mengulangi wudhu itu. Nggak boleh cuman ini ya. Misalnya sininya belum kena, langsung ke tempat wudhu terus basahin sini tok, tidak boleh. Karena wudhu harus apa? Tertib, harus berurutan. Jadi harus diulangi dari awal. Kemudian kita ngulangi sholat kita. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Fadhal Pak, monggo. Assalamualaikum. Sebagian kita bisa melihat bahwa saudara-saudara kita kadang-kadang yang wudhu itu belum sesuai apa yang tapi kita dapati banyak sekali, apakah itu termasuk sholatnya
Iya, jadi selama yang mereka lakukan atau selama yang sebagian kita lakukan itu masih dalam koridor perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat yang masih wajar. Contoh Pak, kita tahu dari hadis-hadis yang kemarin Nabi SAW itu kalau membasuh kepala gimana? Ya, semuanya kan gitu ya, semuanya kena. Ya. Sekarang sebagian kita ada yang, ya Pak ya. Nah, gimana tuh wudunya benar enggak? Maka kita katakan dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka selama masih dalam koridor yang benar, ya wudunya masih mirip, wudunya masih sama, hanya ya beberapa perbedaan kecil lah. Maka kita katakan insya Allah tetap sah. Ya. Beda kalau misalnya sudah berbedanya yang ekstrim. Ya. Misal ada yang berpendapat, oh wudu itu tidak usah basuh kaki, wah ini udah ekstrim. Ya, Al-Quran ada nyuruh basuh kaki, ini malah berpendapat tidak basuh kaki. Ya, ini jelas seperti itu tidak sah. Tapi kalau perbedaan cara wudunya masih dalam koridor perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada ulama yang berpendapat boleh, maka ini tidak apa-apa. Dan sedikit faedah jemaah dirahmati Allah, ini menunjukkan pentingnya kita terus belajar. Ya. Ada sebuah perkataan yang bagus yang berbunyi, man zada ilmuhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang ilmunya bertambah, maka dia akan lebih sedikit mengingkari. Ya. Barang siapa yang bertambah ilmunya, maka dia akan lebih sedikit mengingkari. Beda misalnya yang baru belajar lihat, oh seolah-olah ini yang terbenar, paling benar, yang lain oh salah, tidak sah, kan gitu. Ya. Nah, pentingnya kita terus belajar Pak. Dengan kita belajar, oh kita tahu ada perbedaan, ya, oh ini yang lebih afdol, ini tidak afdol tapi masih sah. Nah ini insya Allah jadi lebih toleran seperti itu. Wallahu a'lam. Oke Ustaz. Monggo. Ini banyak perbedaan. Kadang-kadang ada orang yang saking was-wasnya itu, mana umpamanya apa itu tutup kepala itu kalau sujud kan harus Oh, kelihatan. yang kena Ya. lantai. Tapi kan ada yang pakai peci, ada yang menutup itu. Iya. Kayaknya mana Ustaz? Iya, jadi memang dalam hal ini Pak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Apa namanya? Dahi nyentuh langsung. Ya, ini memang kalau gini kan tetap nyentuh, tapi tidak secara langsung. Tapi tetap sah wudunya. Tetap sah sholatnya. Menurut kebanyakan ulama. Ya, memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh seperti ini, harus terbuka ada. Ya. Tapi wallahu a'lam pendapat yang lebih tepat itu hukumnya adalah sunnah. Ya kalau bisa dari awal kita tampakkan dahi kita ini lebih bagus ya. Tapi tidak harus kemudian itu ada sholat yang pecinya seperti ini berarti sholatnya tidak sah, tidak ya. Itu yang penting nempel ya meskipun tidak terkena secara langsung. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita. Subhanakal bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.